Sebagai tugas mata kuliah komunikasi seluler, kami dari kelompok Arsitektur Jaringan 3G dengan anggota Irfan Nur Aziz, Irfan Hertadi Rahman, dan Lina Azhari. Berikut adalah slide yang akan kita jelaskan. Dimulai dengan latar belakang. Telepon seluler memiliki peranan yang sangat penting sebagai penunjang kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Pada awalnya, telepon seluler atau biasa disebut dengan istilah HP hanya sebatas alat berbicara. Namun, seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, HP sudah mampu untuk mengirimkan pesan singkat, SMS, email, video, gambar, musik, dan lain-lain. Perkembangan teknologi telepon seluler dibedakan menjadi beberapa generasi, yaitu 1G, 2G, 3G, dan yang saat ini sedang dikembangkan yaitu teknologi 4G. Hanya dengan sebuah ponsel yang mendukung teknologi 3G, seluruh aplikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat akan didapatkan secara mudah dan cepat. Kemudian, sejarah perkembangan 3G. Pada generasi pertama atau 1G, masih teknologi analog. Kemampuan 1G hanya dapat melayani komunikasi suara. Kemudian, teknologi 2G menggunakan teknologi digital, GSM dan CDMA. Sudah dapat melayani suara secara digital. Kemudian, perkembangan selanjutnya yaitu teknologi 3G. Teknologi 3G menggantikan teknologi 2.5G. Pada jaringan 3G memungkinkan operator jaringan untuk menawarkan jangkauan lebih luas melalui peningkatan efisiensi penggunaan spektrum. Kemampuan teknologi 3G meliputi komunikasi suara nirkabel dalam jangkauan area luas, panggilan atau video call, dan jalur data kecepatan tinggi. Dan semua itu bekerja dalam perangkat bergerak mobile. Untuk arsitektur jaringan 3G sendiri ada beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu bagian ME atau Mobile Equipment. Mobile equipment ini mengacu pada telepon fisik atau handphone itu sendiri. Telepon harus dapat beroperasi pada jaringan GSM, ponsel lama atau ponsel zaman dulu, dioperasikan pada single band atau pita tunggal saja. Sedangkan ponsel yang terbaru mampu beroperasi pada dual band, triple band, dan bahkan quad band. Sebuah ponsel quad band memiliki kemampuan teknis untuk beroperasi pada jaringan GSM di seluruh dunia. Kemudian bagian kedua dari arsitektur jaringan 3G terdapat bagian Ultran. Di dalam Ultran atau UMTS, Terrestrial Radio Access Network, terdapat beberapa elemen jaringan yang baru dibandingkan dengan teknologi 2G. Pada Ultran sendiri terdiri dari Node B dan RNC atau Radio Network Controller. Pada Node B sama dengan base station di dalam jaringan GSM. Node B merupakan perangkat pemancar dan penerima yang memberi pelayanan radio kepada UI. Kemudian untuk RNC sendiri bertanggung jawab mengontrol radio resource pada Ultran yang membawahi beberapa Node B, menghubungkan CN dengan user, dan merupakan tempat berakhirnya protokol RRC yang mendefinisikan pesan dan prosedur antara mobile user dengan Ultran. Komponen core network UMTS pada bagian ketiga dari arsitektur jaringan 3G terdiri dari MSC, Mobile Switching Center. MSC didesain sebagai switching untuk layanan berbasis sirkuit switching seperti video dan video call. Kemudian terdapat VLR atau Visitor Location Register. VLR merupakan database yang berisi informasi sementara mengenai pelanggan, terutama mengenai lokasi dari pelanggan pada cakupan area jaringan. Kemudian HLR atau Home Location Register. HLR merupakan database yang berisi data-data pelanggan yang tetap. Data-data tersebut antara lain berisi layanan pelanggan, servis tambahan serta informasi mengenai lokasi pelanggan yang paling akhir. Lalu keempat ada SGSN atau Serving GPRS Support Node. SGSN merupakan gerbang penghubung jaringan BTS ke jaringan GPRS. Kemudian yang terakhir terdapat GGSN, di mana GGSN berfungsi sebagai gerbang penghubung dari jaringan GPRS
ke jaringan paket data standar atau PDN. GGSN berfungsi dalam menyediakan fasilitas internet networking dengan external packet switching network dan dihubungkan dengan SGSN via Internet Protocol. Alokasi frekuensi jaringan 3G dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem time division duplex atau TDD, di mana range frekuensi adalah 1900 MHz sampai 1920 MHz dan 2010 MHz sampai 2025 MHz yang digunakan sebagai range tersebut untuk transmisi uplink dan downlink secara bersamaan. Kemudian yang kedua terdapat sistem frekuensi division duplex atau FDD, di mana range frekuensi adalah 1920 MHz sampai 1980 MHz untuk transmisi downlink dan 2110 MHz sampai 2170 MHz untuk transmisi uplink. Untuk perbandingan 1G sampai 3G dilihat dari perkembangannya. 1G memiliki layanan telepon tanpa kabel. Kemudian 2G memiliki layanan pengiriman teks. Kemudian 2.5G perkembangan ke teknologi switching GPRS, dan pada 3G berkembang ke teknologi video call plus internet. Next, kesimpulan yang didapatkan. Teknologi 3G atau generasi ketiga merupakan evolusi dari perkembangan teknologi 2.5G. Jaringan 3G memungkinkan operator jaringan untuk menawarkan jangkauan lebih luas melalui peningkatan efisiensi penggunaan spektrum. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai arsitektur jaringan 3G. Sekian.